Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya senang sekali bisa kembali melakukan bimbingan KSM Matematika. Hari ini kita akan membahas sebuah topik bahasan. Sebenarnya bukan topik bahasan baru, tetapi merupakan kelanjutan dari topik bahasan minggu lalu yang telah saya sampaikan. Hari ini masih topik pembahasan seputar pecahan. Tetapi kali ini subtopik yang akan kita pelajari adalah mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang berbagai bentuk bilangan pecahan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada bilangan persen. Nah, bagaimana jika nantinya dalam sebuah soal, misal, urutkan berbagai bilangan pecahan berikut. Di antaranya bilangannya yakni 25%, 1/4, misal, lalu 3,05 dan 2/1/2. Nah, kalau kita lihat agak susah untuk mengurutkan berbagai bilangan pecahan yang berbeda. Tentu ada harus langkah dahulu yang harus kita kerjakan sebelum kita dapat mengurutkan bilangan pecahan-pecahan tersebut. Nah, untuk itulah hari ini kita akan belajar. Mohon disimak video pembelajaran berikut dengan seksama. Pertama kita akan belajar mengurutkan bilangan pecahan biasa. Nah, kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Hari ini kita awali dengan mengurutkan bilangan pecahan biasa. Nah, jadi nanti ada berbagai bilangan pecahan biasa yang nantinya kita urutkan, entah itu dari terkecil menuju terbesar atau terbesar menuju ke terkecil. Nah, misalkan di sini saya ambil sebuah contoh soal. Misalkan di sini 1/2, 3/4, dan 2/5. Di sini saya ambil 3 buah bilangan pecahan karena ini hanya sebuah contoh, tetapi saya akan berikan caranya sehingga nanti misalkan kalian menemukan sebuah contoh soal di mana pecahan biasa yang diurutkan lebih banyak, maka kalian sudah paham konsepnya. Jadi konsepnya kita ini kebetulan penyebutnya ini tidak sama. Untuk 1/2 penyebutnya 2, 3/4 penyebutnya 4, 2/5 penyebutnya 5. Maka untuk mengurutkan bilangan pecahan biasa ini kita harus menyamakan masing-masing penyebut pada bilangan pecahan tersebut. Misal, jadi mulai seperti ini. Jadi kita bikin 3 tempat untuk pecahan. Kenapa 3? Karena bilangan pecahan yang akan kita urutkan ada 3. Nah, 2, 4, 5. Kita cari KPK-nya. KPK ini tujuannya adalah untuk mencari penyebut, yang mana penyebutnya nanti sama-sama bisa membagi 2, penyebut bisa dibagi 4, dan penyebut bisa dibagi 5. Nah, itu bisa kita cari tahu dengan menggunakan KPK. Yuk kita tuliskan 2, 4, 5. Kita pakai cara kelipatan saja. Kenapa? Karena angkanya sangat kecil. Kalau angkanya besar, kalian bisa harus menggunakan cara faktorisasi atau teknik Saint-Cadan untuk memudahkan. 2 kelipatannya 4, 4 ini 10 ya.
Lalu lanjut 6. Oh ini 8 ya. Kelipatan 4 setelah 4 kelipatannya selanjutnya adalah 8. Lalu kelipatan selanjutnya adalah 16 dan ini 15. Ini kelipatan selanjutnya adalah 10, 20, 20. Kelipatan selanjutnya dari 2 adalah 12, 24 dan ini 25. Kelipatan selanjutnya adalah 14. Ini jadi 26, ini jadi 30. Kelipatan selanjutnya 16. Ini 30, 30 selanjutnya kelipatannya adalah 35. Kelipatannya selanjutnya adalah 18. Ini 34 dan ini 40. Kelipatan selanjutnya adalah 20 dan di sini ada 38 dan di sini ada 45. Ternyata APK-nya kita sudah mengetahui berapa 20 kelipatan yang sama. 20 dan yang paling terkecil. Sehingga 20 inilah yang nantinya akan mengisi nilai penyebut. 20, 20, 20. Ingat, untuk penempatannya harus sesuai urutan 1/2, maka di sini pecahan untuk milik 1/2 juga ya. Di sini miliknya 3/4 dan di sini 2/5. Kita mulai. 20 dibagi 2, 10. 10 kali 1, 10 ya. Tetap. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 3, 15. 20 bagi 5, 4. 4 kali 2, 8. Mari kita hitung lagi. Apakah sudah benar? Kita cek. 20 bagi 2, 1. 10 kali 1, 10. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. 20 bagi 5, 4. 4 kali 2, 8. Nah, setelah itu tergantung soal. Bagaimana? Misalkan yang ditanyakan, misalkan urutannya dari terkecil hingga terbesar. Maka kita lihat 8/20, 10/20, 15/20, seperti itu urutannya ya jika dari terkecil. Kalau dari terbesar maka 15/20, 10/20, 8/20. Bagaimana? Tinggal kita lihat angka pembilangnya saja. Yang mana yang paling besar atau yang mana yang paling kecil, disesuaikan dengan soal yang ditanyakan. Misalkan di sini yang diurutkan dari terbesar. Maka 15/20 lah yang terbesar. 15/20 awalnya adalah pecahan 3/4. Atau dan selanjutnya 10/20. 10/20 awalnya adalah 1/2. Lalu 2/5, 8/20 ya. Nah, ini seperti urutan dari yang terbesar. Bagaimana jika diurutkan dari terkecil? Nah, kalau diurutkan dari terkecil maka sudah pasti urutannya adalah 2/5, 1/2, dan 3/4. Ini adalah cara mengurutkan bilangan pecahan biasa. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan campuran, pecahan campuran. Ini bisa kalian pause dulu, kalian catat. Nah, jika ada pecahan campuran, maka kita harus ubah dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Lalu kita jika berbeda penyebutnya, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Lalu bisa kita urutkan, entah itu dari terbesar ke terkecil atau terkecil menjadi hingga ke terbesar. Contoh, misalkan 2 1/2 misal. Lalu 3 1/4. Lalu ada 2
1/5. Bagaimana cara kita mengurutkan berbagai nilai pecahan campuran tersebut? Entah itu dari terkecil hingga terbesar atau terbesar hingga terkecil. Caranya seperti yang tadi saya bilang adalah kita mula-mula harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah berlaku seperti ini. Mula-mula kita bikin garis pembatas bilangan pembilang dan penyebut, lalu penyebutnya tetap kita tulis, yakni awalnya 2, maka penyebutnya tetap 2. Nah, untuk mencari nilai pembilang, maka dapat kita kalikan penyebut dengan angka bilangan bulatnya, lalu kita tambahkan dengan bilangan pembilangnya. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Artinya 21/2 sama dengan 5/2. Begitupun dengan 31/4. 31/4 penyebut kita kalikan dengan bilangan bulatnya, menghasilkan nilai, lalu kita tambahkan dengan angka pembilangnya. 4 kali 3 sama dengan 12, tambah 1, 13. 4 sebagai penyebut tetap. Nah, sekarang 21/5. Sama seperti tadi, penyebut dikalikan bilangan pembulatnya, lalu hasilnya kita tambahkan dengan angka pembilangnya. Penyebutnya tetap, yakni awalnya 5, maka penyebutnya selanjutnya adalah 5 pada pecahan biasanya. 5 kali 2, 10, tambah 1, 11. Jadi 21/5 sama dengan 11/5. Sekarang kalau seperti ini, maka kita tinggal menyamakan penyebutnya. Nah, anak-anak perhatikan, misalkan setelah diubah penyebutnya sudah sama, maka tidak perlu disamakan lagi penyebutnya. Tinggal kita urutkan pembilangnya saja, angka pembilangnya saja, seperti itu. 11/5. Mari saya tuliskan kembali ya. Oh, seperti ini aja supaya lebih kelihatan. Jadi ini 21/2 tadi miliknya 5/2. Ingat ya, berurutan bilangan pecahannya ya. 13/4 itu 31/4 ya tadi. Dan 11/5. Kalau seperti ini, maka kita harus samakan penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan mencari angka yang nantinya bisa membagi 2, 4, dan 5 secara bersama-sama. Itulah yang akan menjadi penyebut baru pada ketiga bilangan pecahan tersebut. Nah, bagaimana mencari angka tersebut yang sama? Kita bisa mencari KPK-nya. KPK dari 2, 4, dan 5. Nah, kali ini saya akan menggunakan cara faktorisasi. 2 kita bagikan dengan 2 menghasilkan 1. Berarti sudah habis ya. 4 dibagikan 2, sisa 2, bagikan 2, sisa 1. 5 hanya bisa dibagi 5, hasilnya 1. Sehingga 2 perkalian bilangan faktornya adalah 2. Untuk 4 adalah 2 dan 2 ya, perkalian bilangan faktorisasinya 2. Untuk 5 sama dengan 5 saja ya. Nah, atau sama dengan untuk 2 adalah 2 saja, untuk 4 adalah 2 pangkat 2, dan 5 adalah 5. Sekarang untuk mencari untuk mencari KPK-nya seperti apa? Ini kembali lagi ke pembelajaran sebelumnya ya. Kita lihat ada berapa angka-angka apa saja yang dapat membagi pada bilangan faktorisasi, pada pembagian faktorisasi 2, 4, dan 5. Ada angka 2 dan angka 5 saja. Nah, angka 2 ini ada 2 pangkat 1, ada 2 pangkat 2. Yang mana yang kita pakai? Karena ini KPK, maka kita memakai pangkat yang paling tertinggi. Paling tertinggi yakni 2 pangkat 2.
Sehingga 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, sehingga KPK-nya 20, otomatis penyebut baru dari ketiga bilangan pecahan tersebut setelah disamakan, penyebutnya adalah 20. Kembali seperti tadi, 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 kali 5 sama dengan 50. 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 13, 5 kali 3, 15. Tambah 1, 65. 20 kali bagi 5, 4. 4 kali 11, 44. Nah, karena sudah sama penyebutnya, maka sudah terlihat urutan dari terbesar dan terkecil dilihat dari bilangan pembilangnya. Jadi, urutan dari terbesar, nah, kita lihat yang terbesar 65 per 20. 65 per 20 ini adalah milik dari 13 per 4 atau 31 per 4. Lalu selanjutnya, yang paling terbesar setelah 65 adalah 50. 50 per 20 adalah milik 5 per 2 atau 21 per 2. Dan terakhir 44 yang paling terkecil adalah milik 11 per 5 atau 21 per 5. Nah, ini adalah jika pecahan campuran ini diurutkan dari yang terbesar. Bagaimana jika diurutkan dari yang terkecil? Nah, jika diurutkan dari yang terkecil, maka 21 per 5, 21 per 2, dan 31 per 4. Seperti itu. Nah, ini mengurutkan bilangan pecahan campuran. Nah, ini kalian bisa catat dulu. Kalian catat dulu, lalu saya akan hapus. Selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan desimal. Ini berarti yang ketiga. Untuk mengurutkan bilangan pecahan desimal, maka kita hanya melihat dari posisi nilai-nilai pada tiap nilai satuannya. Misalkan ada nilai satuan, ada persepuluhan, ada perseratusan, ada perseribuan. Nah, nilai ratusan maka nilainya lebih tinggi dari nilai puluhan. Nilai puluhan akan lebih tinggi dari nilai satuan. Nilai satuan akan lebih tinggi dari nilai persepuluhan. Dan selanjutnya, persepuluhan akan nilainya lebih tinggi dari nilai perseratusan dan perseribuan. Nah, kita selanjutnya melihat dari angka. Angka dimulai dari 0 sampai 9. Angka 9 yang paling tertinggi. Setelah 9 ada angka 8. Setelah angka 8 ada angka 7, angka 6, angka 5, angka 4, angka 3, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan melihatkan pada video pembelajaran berikut. Misalkan ada 3,151. Nah, 3,151 ini kita baca 3,151. Itu bisa dibaca seperti ini. Atau 3, koma ya. Kita tulis 151. 151. Nah, terus ada tambahannya. Karena ini di belakang koma ada 3 angka. Nah, 3 angka di belakang koma yang terakhir ini adalah nilai per seribuan. Maka kita tulis 3,151 per seribuan. Seperti itu.
Nah, misalkan tadi bilangannya desimal ada 3,151, ada 0,952. Lalu ada 1,351. Bagaimana mengurutkannya? Maka kita lihat. Untuk mengurutkannya maka kita tulis 3,151 untuk memudahkan. Lalu kita tulis 0,952. Kita tulis dari atas ke bawah sejajar. Ingat, komanya harus sejajar. Cara membandingkannya adalah mula-mula kita bandingkan nilai satuannya terlebih dahulu. Ini 3, satuannya ini 0, ini 1. Maka sudah terlihat jelas bahwasanya yang terbesar adalah 3,151. Lalu angka satuannya 1,3151, 0,952. Ini jika sudah sama, terlihat oh satuannya sudah sama. Bagaimana misalkan yang terlihat hanya misalkan angka satuannya itu sama. Bagaimana? Setelah angka satuannya sama-sama 0, tapi selanjutnya kita lihat angka selanjutnya di belakang koma. Nilai persepuluhannya ini 3, ini 4. Otomatis karena 4 lebih besar dari 3, maka yang paling besar adalah 0,459 dan yang paling kecil adalah 0,352. Jadi kita melihat berurutan dari misalkan angka ribuan, ratusan, lalu kita lihat lagi satuannya. Jika satuannya sama kita lihat persepuluhannya, lalu jika persepuluhannya sama kita lihat per seratusannya hingga selanjutnya sampai dia ketemu perbedaan angka pada nilai satuan selanjutnya. Itu cara untuk mengurutkan bilangan pecahan desimal. Nah, sekarang bagaimana untuk mengurutkan bilangan pecahan persen? Nah, sebelum kita lanjut, ini bisa kalian catat dulu, kalian pelajari. Untuk mengurutkan bilangan persen, itu contoh bilangan persen itu banyak sekali, ada 55%, 26%, ada 27%. Nah, sekarang misalkan 0,3%, ada 12,5%, ada 10%. Sama, ini sama cara mengurutkannya seperti cara mengurutkan bilangan desimal. Kita hanya melihat angka dari masing-masing setiap persennya. Nah, kita urutkan ya, 0,3%, lalu 12,5%, lalu ada 10, karena 10, dan di belakang itu bisa kita tulis 0. 0 itu kan kita dianggap tidak ada di belakang koma ya. Supaya apa? Supaya kita terlihat komanya gitu ya. Lalu kita urutkan. Mula-mula 0,3 tidak ada angka 10 yang menempati nilai puluhan. Berarti sudah pasti 0,3 yang paling kecil. 12,5% dan 10,0%. Kita lihat sama-sama nilai puluhannya 1. Tetapi selanjutnya kita lihat nilai satuannya 2 dan 0, yang mana yang lebih besar? Tentu 2 kan? Maka yang paling terbesar adalah 12,5%, atau selanjutnya adalah 10,0%. Seperti itu. Ini untuk urutan dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, kalau dari terkecil hingga terbesar, maka sudah pasti 0,3% yang paling terkecil, 10,0 dan disusul oleh 12,5%. Ini untuk mengurutkan bilangan persen. Bisa kalian catat dulu dan bisa kalian pelajari. Dan yang terakhir adalah ini 4 ya. Bagaimana jika kita mengurutkan bilangannya itu beragam? Ada bilangan pecahan biasa, pecahan desimal, ada persen, ada pecahan campuran. Nah, seperti ini caranya. Mari kita perhatikan.
Ini kelima ya. Dan persen. Nah, untuk mengurutkan bilangan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen, maka mula-mula kita harus lihat soalnya tersebut. Misalkan soalnya berbentuk pilihan ganda, maka kita lihat jawabannya. Jawaban pilihan gandanya itu semua itu dalam bentuk pecahan apa? Misalkan dalam bentuk pecahan biasa, otomatis semua ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Kalau misalkan dalam pilihan jawabannya itu dalam bentuk pecahan desimal, maka semua ini pecahan biasa, pecahan campuran, dan persennya harus kita ubah jadi bilangan desimal, bilangan pecahan desimal. Seperti itu, dia hanya mengikuti. Tetapi jika dalam bentuk isian ataupun esai, maka kita bebas untuk menentukan pecahan semua ini mau diubah menjadi pecahan apa sesuai dengan kemudahannya. Misal ada 2,3, ini adalah pecahan desimal, lalu ada 7/4, lalu ada 216%, lalu ada 2/3/4. Seperti apa urutannya dari terbesar hingga terkecil dan urutannya dari terkecil hingga terbesar? Mari kita perhatikan. Misalkan ini bukan pecahan, ini bukan soal pilihan ganda, otomatis kita bebas mau diubah masing-masing ke pecahan apa, ke salah satu pecahan apa, seperti itu. Dan di sini karena ini bebas, maka saya lebih suka mengubahnya menjadi pecahan desimal. Saya lebih suka mengubah ini menjadi pecahan desimal. 2,3 otomatis sudah pecahan desimal. Sekarang 7/4. 7/4 pecahan desimalnya seperti apa? Kita bagikan saja. 7 dibagi 4. 7 bagi 4 sama dengan 1. 1 kali 4, 4. Sisa 30, atasnya 0 ya. Tadi kan 3. Karena ini tidak bisa dibagi 4, maka kita tambahkan 0 di belakangnya. Lalu 30 dibagi 4 hasilnya sama dengan 7. 7 dikali 4 28, dan hasilnya dikurangkan 22, tambahkan 0 karena 2 tidak bisa dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Sudah ya, 1,75, 7/4. Sekarang 216% itu berapa pecahan desimalnya? Nah, kita ingat persen kemarin adalah bilangan yang mana penyebutnya bernilai 100, sehingga 216 per 100. Kalau untuk kita ubah dulu jadi pecahan biasa, lalu bisa kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, caranya seperti apa? Tinggal kita bagikan 216 dibagi 100. 216 dibagi 100, 2. Bersisa 2 kali 100, 200. Hasilnya dikurangkan 16. 16 dibagi 100 tidak bisa, kita tulis 0. Lalu di atasnya koma. 160 dibagi 100, 1. 1 kali 100, 100. Kita kurangkan 60. 600 dibagi 100, 6. 6 kali 100, 600. Kita kurangkan. Nah, jadi pecahan desimal dari 216% adalah 2,16. Sekarang yang 3/4 kita ubah jadi pecahan desimal. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. 4 penyebutnya tetap. Sekarang kita tinggal bagikan 11 dibagi 4. 11 bagi 4 sama dengan 2. 2 kali 4, 8. 11 kurang 8, 3. 3 bagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0. 30 bagi 4 sama dengan 7. 7 kali 4, 28. Kurangkan, hasilnya 2. 2 bagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0 di belakangnya. 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4, 20. Selesai. Nah, sehingga kita tuliskan lagi bilangan desimalnya dengan nilainya secara berurutan. 2,3 tadi tetap 2,3.
lalu 1, kita urutkan ya, 2,3, lalu 7/4 tadi 1,75. Nah, lalu 216 tadi 2,16, lalu 2/3/4 tadi 2,75. Sekarang ternyata setelah kita lihat, ingat komanya harus sejajar ya. Ternyata ada angka satuan, angka persepuluhan, dan angka perseratusan. Kita lihat dari angka satuannya dulu. Angka satuannya masing-masing ada 1, ada 2. Otomatis 1,75 ini adalah yang paling terkecil. Ya. Lalu angka satuannya ada 2,3, 2,16, 2,75. Angka satuannya sama-sama 2. Kita lihat lagi angka persepuluhannya. Oh, angka persepuluhannya ada 7, ada 1, dan ada 3. Otomatis yang paling terkecil selanjutnya adalah 2,16 dan 2,3, dan selanjutnya yang paling besar di antara bilangan pecahan ini adalah 2,75. Nah, 2,75 tadi apa? Bilangan apa tadi? 2,75. Oh, 2,75 awalnya adalah 2/3/4. Berarti urutan dari terbesar seperti ini. 2/3/4 disusul 2,3 tadi apa? Oh, tetap ya, 2,3 ini awalnya sudah bilangan desimal. 2,16 tadi adalah 216%. Lalu 1,75 yakni tadi adalah 7,7/4. Jadi urutannya yang terbesar itu adalah 2/3/4, 2,3, lalu 216% dan 7/4. Atau sebaliknya, yang paling terkecil jika diurutkan 7/4, 216%, lalu 2,3 dan selanjutnya 2/3/4. Nah, ini untuk mengurutkan bilangan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen, awalnya kalian harus ubah menjadi bilangan yang sama. Misalkan semua diubah menjadi bilangan pecahan biasa, atau semua diubah jadi pecahan desimal, atau semua diubah menjadi bilangan persen, atau semua diubah jadi pecahan campuran, boleh. Tidak, kalau untuk pecahan campuran tidak bisa ya, karena nanti itu penyebutnya akan tidak sama. Jadi kalian harus ubah dulu menjadi pecahan yang sama. Nah, baru kalian bisa urutkan berbagai pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen yang ada pada soal. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada yang kurang kalian pahami, kalian bisa perhatikan, kalian putar ulang lagi video pembelajaran berikut. Kalian juga bisa mencari sumber-sumber penjelasan untuk materi ini pada video-video yang lain. Ini bisa kalian catat dulu. Selanjutnya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.